Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan baik-baik saja insyaallah. Izinkan dari channel Tommy BJF akan membuat satu vlog terbaru kami, dimana vlog kali ini insyaallah kontennya beda dengan konten para YouTuber lainnya. Pertama memang karena ini adalah vlog perdana ya, dan di video kali ini juga saya tidak sendirian, ditemani oleh guru saya Ustadz Syekhona Ustadz Mukhlisin. Karena perlu guru lah, orang masih pemula, takut ada ucapan yang menyesatkan. Karena biar bagaimanapun segala ucapan yang diucapkan, satu kalimat saja ada pertanggungjawaban, nantinya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Di video kali ini saya akan mereview satu tempat dataran tinggi, bukit ataupun gunung yang berada di kota Mekah. Namun bukit ini tidak sama dengan bukit-bukit yang biasa diketahui oleh orang-orang yang pernah datang ke Mekah. Bukit apakah itu? Insya Allah ketika kami sampai di ujung bukitnya, semua tempat yang ada di Mekah bisa saya tunjukkan dari atas bukit itu. Tentu menarik. Bisa digambarkan dengan judul ini, bahwa ini adalah dataran paling tinggi yang ada di kota Mekah, yang dengannya bisa kita lihat Mekah secara keseluruhan. Seperti apa tempat dan suasana di sana, silakan ikuti videonya dan simak baik-baik serta perhatikan apa penjelasannya nanti. Oke, siap? Jangan lupa, sebelum melanjutkan videonya saya minta 3. Bukan subscribe, bukan likes, bukan komen. Tapi apa itu? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah barokah. Assalamualaikum. كم عشت والتفريط عادة، ما ذقت في الدنيا سعادة، حتى اهتديت إلى العبادة، يا راحتي لما اهتديت، سبحان من عدت إليه، بسطت لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه، يا رب فاغفر ما عصاني. بهداية من فضل ربي، جمال وقلبي يخضر إحساسي ودربي، وملامحي حين اهتديت. لولا الهداية ما ارتويت. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di bukit yang saya maksud tadi. Ini di belakang saya puncak dari bukitnya ya, dan suasana pemandangannya bisa disaksikan sendiri. Wish, dan ternyata juga banyak Arab-Arab yang pada santai-santai di tempat ini. Juga kebetulan hari ini weekendnya Saudi ya. Dan itulah Jabal Sur ya, Jabal Sur. Nanti juga di sebelah sananya ada Jabal Nur. Jadi dari puncak ini, dari bukit ini, semuanya bisa dilihat. Ini juga dukungan ya, penemuan baru buat YouTuber yang biasa ngevlog di bukit-bukit di Mekah, tempat-tempat bersejarah. Anda nggak perlu repot-repot ya.
supaya dalam satu tempat bisa tersampaikan semua tentang sejarahnya dan juga ditunjukkan di mana letak posisinya dan seperti apa gunungnya, datanglah ke tempat ini. Oke, sekali lagi saya tunjukkan lagi seperti apa keindahan tempat ini. Ish. Subhanallah. Nah, ini nih Jabal Abi Kubisnya. Ya, sekarang dia di puncaknya ditempati istana raja. Jadi ini tepatnya sebenarnya di dekat Masjidil Haram di Wabu Salam ya. Insya Allah udah banyak tahu kalau ini. Cuman untuk zoom langsung dari atas, mungkin jarang orang-orang ya. Sekarang nih bisa nampak nih. Subhanallah. Hari sudah mulai petang, matahari sudah mulai terbenam, dan tibalah saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan alhamdulillah baru saja kami menyelesaikan pelaksanaan sholat maghrib dan masih bertempat di Bukit Jat Musafi. Saya masih, mohon maaf ya, masih kurang paham daripada nama aslinya, tepatnya nama bukit ini saya kurang paham. Mudah-mudahan nanti ada yang komen dan memberitahu nama aslinya tempat ini, karena saya pun juga ini pertama kalinya naik ke sini. Saya udah berapa? 20 tahun berapa kan? Guru, menyambung pembahasan yang tadi, mungkin perlu diingatkan kembali daripada mukjizat. Karena sekali ada wahyu, kita keingat yang namanya mukjizat, gitu ya Guru ya. Apa definisi daripada mukjizat itu? Jadi begini, berbicara tentang wahyu mukjizat, tentunya adalah sebuah wahyu yang diturunkan pada Rasulnya. Tujuan daripada Al-Quran diturunkan itu ya juga harus ada peran untuk menyampaikan, membimbing terhadap umatnya, dan juga sebagai penyelamat dan juga mensejahterakan pada umatnya. Kita tahu bahwa Rasul-Rasul terdahulu itu dengan cara masing-masing mereka mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan kondisi dan masyarakatnya seperti apa. Nah, Contohnya misalnya seperti halnya Nabi Musa. Jadi karena masyarakatnya itu gemar dan marak, penuh dengan sihir, akhirnya diturunlah mukjizat oleh Allah terhadap Nabi Musa, yaitu tongkat yang menjadi ular. ya. Sesuai dengan lawannya ya. Sesuai dengan lawan. Oke. Kemudian juga seperti halnya Nabi Soleh misalnya. Jadi Nabi Soleh itu masyarakatnya itu membuat relief, yakni bebatuan yang dipahat kemudian dijadikan sebuah tempat, sebuah lukisan, bahkan dijadikan sebuah rumah. Nah, disebutkan dalam Al-Quran juga watanhituna al-jibala buyuta. Akhirnya Allah menurunkan mukjizat terhadap Nabi Saleh, yaitu membuat sebuah unta di mana untanya itu benar-benar hidup seperti itu. Nah, sedangkan Al-Quran ini tidak hanya disampaikan terhadap hanya satu golongan saja, tetapi ke semua umat, maka tentunya mukjizat Al-Quran ini harus lebih luas penyampaiannya, baik dalam hal ibadah ataupun yang lainnya. Bukan hanya sekedar mukjizat fisik material, tapi lebih luas lagi. Makanya Al-Quran itu sampai sekarang pun terus relevan dari generasi ke generasi yang lain. Bahkan perubahan zaman ya. Bahkan nanti sampai ke generasi akhir zaman. Jadi yang disampaikan oleh guru saya Ustaz Mukhlisin ini tentang mukjizat, semua para rasul ya, semuanya mendapatkan mukjizat. Tapi motif dari mukjizatnya itu beda-beda sesuai dengan apa lawannya di situ ya, masyarakatnya, keadaannya seperti apa. Tadi sudah digambarkan di zamannya Nabi Musa lagi maraknya ilmu sihir begitu ya Ustaz ya. Terus Allah berikan mukjizat kepadanya tongkat Musa itu yang bisa berubah menjadi ular. Juga di zamannya Nabi Soleh tadi, di mana orang pada waktu itu lagi gencar-gencarnya memahat bebatuan, bahkan dijadikan rumah. Tadi juga disebutkan ayat Qur'annya. Saya nggak hafal bos.
Dan apa namanya? Nah, sedangkan Al-Qur'an ini menjadi mukjizat yang mulia, paling mulia karena meluas, bukan terkhusus kepada satu golongan saja. Dan lebih hebatnya lagi, dari generasi ke generasi, pergantian zaman pun tetap berlaku ini. Bahkan terakhir tadi sampai yaumul qiyamah, di akhir kehidupan para manusia pun ini akan tetap berlaku. Ya. Al-Quran diturunkan ke Arab tentunya di Mekah ini. Pusatnya di bawah itu. Di sana itu banyak orang-orang yang memang ahli bersyair. Makanya Al-Quran itu salah satu tujuan mukjizat, salah satu mukjizat daripada Al-Quran itu ya membentuk sebuah kalamullah yang memperindah. yang tidak tertandingi. Bahkan mereka bingung ini apa sihir atau apa. Bahkan Rasulullah dituduh sebagai penyihir. Makanya disinggung juga dalam Al-Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, surat Yasin, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Si hafal ini. Terus Seperti itu. Ya hafal karena Yasin. Oke, Jadi dia tidak mengajarkan sihir terhadap Nabi Muhammad kata Allah. Dan juga memang tidak layak wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun, sebagai pelajaran Al-Quran, sebagai pelajaran, dan juga Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan terhadap seluruh umat manusia. Makanya juga kenapa Al-Quran itu tidak langsung diturunkan sekaligus. Karena memang sesuai dengan tujuan-tujuan, keperluan ketika diturunkannya wahyu. Begitu ya Ustadz. Saat dahulu mereka menolak Rasulullah ketika beliau menyampaikan bahwa dirinya ada Rasul, penyampai risalah. Mereka malah menuduh dengan tuduhan yang macam-macam, termasuk disebutkan penyihir. Kalau nggak salah pernah ada terjadi pembelahan bulan itu saja, ya kan? Diminta oleh orang-orang kafir itu, tapi ketika terbukti dari saking kerasnya hati, dia malah menuduh Muhammad sebagai penyihir. Termasuk dari Al-Quran ini kehebatannya juga, mukjizatnya dari Al-Quran juga, dia memperindah kalamullah, ya kan? Kita tahu kalam itu adalah ucapan, kata gitu. Tapi tidak semuanya kata bisa indah. Nih Al-Quran nih, dari saking indahnya bacaan Al-Quran, mereka sampai bingung gitu. Ini benar karangan Muhammad atau gimana begitu saja ya? Jadi mereka berkebingungan sendiri di Al-Quran. Maka mungkin pesannya Ustadz untuk Al-Quran, bacaan Al-Quran ini kan bukan hanya membaca, mendengar aja dapat pahala ya Ustadz ya? Bukan hanya mendengar. Bahkan orang dikatakan ahlullah, keluarganya Allah itu bukan hanya orang yang hafal tafsir, hafal Al-Quran, tetapi orang yang senang membaca Al-Quran. Disebut ahlullah, keluarga Allah. Artinya saking dekatnya dengan Allah. Itu kan orang yang gemar suka membaca Al-Quran. Ya, mulai dari sekarang nih siap-siap untuk mengaji. Habis ini dengar ceramah dari guru saya Ustadz Mukhlisin, lebih gemar lagi mengaji. Sekarang kan bagus-bagus Ustadz, di mana-mana tuh. Saya kalau main ke rumah teman, ada lantunan Al-Qur'annya, luar biasa. Cuman pas saya masuk ternyata USB Ustadz, bukan orang yang ngaji gitu. Bukan itu yang dimaksud. Mulai gelap ini. Nah, ini keadaannya. Nah, mohon maaf nih para subscriber. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Insya Allah kita akan selalu membuat konten yang tujuannya sebenarnya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada ucapan yang bermanfaat untuk orang lain. Karena amal nggak tahu mana yang bisa diterima. Kan terletak dari keikhlasan yang melakukan gitu. Mudah-mudahan saya menjadi orang ikhlas untuk mengajak teman-teman yang berilmu yang ada di Kota Makkah ini. Karena saya sendiri tidak berkemampuan untuk berdakwah gitu. Paling tidak memberikan semangat kepada mereka. Makanya tadi di opening videonya saya minta 3, bukan subscribe, bukan likes, bukan komen, tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin dengan 3 tadi itu kita awali dengan kebaikan, berakhir dengan kebaikan, dan semuanya menjadi barokah berkat kita ucapkan 3 tadi ya. Setelah membaca yang 3, boleh kalau mau di subscribe, mau di likes, mau di komen, silahkan. Intinya kalau bisa komen yang memberikan semangat kepada kami ya. Kami nggak begitu butuh komen yang banyak kalau isinya
ucapan-ucapan yang negatif gitu. Saya tidak mengundang Anda untuk beradu argumen negatif di sini, melainkan butuh dukungan. Ya, mungkin itu saja dulu Ustaz. Ya, saya akhiri dulu karena sudah sangat gelap nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.